Selamat datang kembali di channel tentang film. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sampai saat ini masih setia menonton dan berlangganan pada channel ini. Semoga channel ini bisa sedikit memberikan tontonan dan hiburan menarik kepada teman-teman semua. Untuk itu jangan sungkan untuk mengklik tombol like, komen, dan juga subscribe. Dan jika bagi teman-teman video alur cerita ini menarik, kiranya juga dapat membantu untuk share video ini kepada keluarga, saudara, sahabat, atau orang-orang yang mungkin juga menyukai alur cerita film atau serial tentang vampir. Bantu admin untuk mencapai 1000 subscriber pertama. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kisah dari series The Vampire Diaries yang mana pada saat ini kita sudah masuk pada episode yang keempat season ketiga. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Episode keempat season ketiga dibuka dengan menampilkan landscape kota Chicago di mana pada saat itu Klaus dan Steven menemani Rebecca untuk berganti pakaian. Rebecca nampak mengomentari pakaian masa kini yang dianggap seperti pakaian seorang pelacur. Maklum, ia telah tertidur selama hampir 1 abad lamanya. Tak ingin berlama-lama, Klaus pun kembali meminta Rebecca untuk fokus dan mencari kalung miliknya yang telah hilang. Mendengar itu, Steven sedikit risih dan membuat ia mencoba untuk menghindar dari tempat itu dengan alasan untuk mencari udara segar. Tanpa ia duga, saat keluar dari tempat tersebut nampak Catherine yang memberi kode kepadanya agar ia mengikutinya untuk berbicara 4 mata. Scene kemudian berpindah pada Damon dan Elena yang sedang memasak. Setelah kepulangan mereka untuk membawa pulang Steven yang gagal, Elena mencoba untuk move on. Alaric datang dan mengomentari kedekatan keduanya. Elena mencoba sebisa mungkin untuk tidak lagi bersedih atas kepergian Steven. Namun Damon tahu Elena menyangkalnya sebab Elena masih menggunakan kalung pemberian Steven, yang mana bagi Damon kalung itu adalah pengikat hubungan di antara Elena dan juga Steven. Kembali pada Steven yang kemudian pergi untuk menemui Catherine yang terdengar mengejek pertemanan antara dirinya dan Klaus. Catherine lalu memberitahu bahwa ia juga telah mengetahui jika kalung yang ada pada Elena adalah kalung yang saat ini sedang dicari oleh Klaus. Mendengar itu, Steven kemudian berniat untuk pergi. Namun Catherine yang tahu Steven memiliki rencana meminta agar Steven untuk memberitahukannya. Steven lalu berucap bahwa ia setidaknya berusaha untuk mencoba untuk menjauhkan Klaus dari kalung yang sedang ia cari. Mendengar itu, Catherine mengingatkan kepada Steven bahwa apapun yang menjadi rencana Steven tak akan berhasil sebab Klaus jauh lebih pintar dari siapapun. Namun Steven tak gentar, baginya akan selalu ada jalan untuk dapat mengalahkan Klaus. Berpindah pada Jeremy yang sedang tertidur, ia lalu dikejutkan dengan kehadiran Anna yang berbaring di sampingnya. Anna lebih terkejut lagi sebab Jeremy pun mendengar dirinya. Anna pun mencoba mencari tahu mengapa Jeremy bisa mendengarkannya, padahal sudah berhari-hari ia mencoba membuat kontak pada Jeremy. Dan ternyata hal itu dapat terjadi karena Jeremy memikirkan dan memimpikan Anna. Mendengar itu, Anna menjadi senang. Di sisi lain terlihat Elena yang sedang membuka pintu. Yang datang ternyata adalah Caroline dan juga Bunny yang telah kembali dari liburan musim panas. Melihat itu, Elena menjadi sangat senang. Beberapa saat kemudian Jeremy pun menghampiri Bunny. Keduanya pun berpelukan dan berciuman. Namun tepat pada saat itu Jeremy menjadi risih sebab Anna memperhatikan dirinya dari pantulan cermin. Berpindah pada Sheriff Forbes dan Damon. Dari percakapan keduanya, Sheriff Forbes pun memberitahu kejadian yang baru saja menimpa Caroline. Alhasil ia pun menahan Bill dan meminta Damon untuk memanipulasi pikirannya. Setelah sampai di tempat di mana Sheriff Forbes menahan Bill, Damon mencoba untuk sedikit mencari informasi mengenai tujuan Bill yang memaksa untuk merubah naluri seorang vampir untuk tidak minum darah. Bill mencoba untuk menjelaskan bahwa mungkin saja dengan kekuatan pikiran ia bisa merubah hasrat vampir terhadap darah. Damon tentu sangsi akan hal itu. Setelah memastikan pengaruh verpen telah hilang dari tubuh Bill, Damon pun memanipulasi ingatan Bill untuk melupakan semua hal yang terjadi, termasuk dengan ingatan Bill terhadap Caroline yang adalah seorang vampir, dan juga agar Bill meninggalkan Mystic Falls. Beralih ke bar milik Gloria, Steven yang baru datang menyadari bahwa Gloria sedang berusaha untuk mencari kalung yang saat ini ada pada Elena. Gloria lalu menggunakan tangan Rebecca sebagai sarana untuk mencari kalung tersebut. Melihat itu, mendadak Steven menjadi sedikit khawatir. Sementara di tempat lain nampak Elena, Bunny, dan juga Caroline sedang menyiapkan makan siang, dan tiba-tiba saja Elena merasakan sakit di dadanya. Itu karena kalung yang ia gunakan membakar dadanya. Gloria di tempat lain mulai merasakan sesuatu. Ia terus membaca mantra. Bunny yang merasa heran lalu mencoba untuk mengeceknya. Saat ia menyentuh kalung itu, mereka dikejutkan dengan percikan api yang ditimbulkan dari kalung tersebut. Sementara Gloria pun telah selesai sebab ia telah menemukan kalung tersebut. Sayangnya Gloria tak menemukan lokasi tepatnya. Ia hanya mendapatkan gambaran tentang keberadaan kalung itu yang saat ini berada di antara beberapa wanita. Itu jelas merujuk pada Elena, Bunny, dan juga Caroline. Mendengar itu, Rebecca dan Klaus mencoba untuk memaksa agar Gloria memperjelas lokasi kalung tersebut. Namun Gloria meminta waktu sebab ia masih harus melakukan beberapa ritual untuk mengetahui dengan pasti lokasi kalung tersebut. Melihat itu, Steven pun mendatangi Klaus sembari mengajaknya untuk sedikit bersenang-senang dengan mencari mangsa. Klaus yang merasa memang perlu untuk memberi waktu pada Gloria pun setuju dengan tawaran Steven tersebut. Dan beberapa saat kemudian mereka pun pergi.
Berpindah di kediaman Lockwood, di mana di sana kembali sedang diadakan pesta para pendiri kota. Bunny datang dan lalu mencoba untuk memeriksa kalung milik Elena. Dari kejadian yang telah terjadi, ia pun menjadi sedikit curiga. Kesempatan itu digunakan Caroline untuk mencoba mengomentari kedekatan Elena dan Damon yang menurut Caroline sedikit aneh. Ia merasa Elena mencoba untuk menjadikan Damon sebagai pelampiasan atas kepergian Steven. Dalam artian, Caroline takut Elena akan benar-benar melupakan Steven dan beralih pada Damon. Elena jelas mengelak. Ia beralibi bahwa dirinya dan Damon hanya benar-benar fokus untuk mencari Steven. Percakapan mereka terhenti tatkala mereka dikejutkan dengan kalung Elena yang melayang dengan sendirinya. Bunny pun tak tahu sebab ia sama sekali tak melakukan apa-apa. Dengan itu, Bunny merasa bahwa kalung itu memiliki keajaibannya sendiri. Di sisi lain, Damon nampak didatangi oleh Alaric, sama seperti Caroline. Alaric pun nampak mengomentari kedekatan Damon dan Elena yang menurutnya telah melampaui batas. Alaric sebagai orang yang bertanggung jawab pada Elena mencoba untuk mengingatkan Damon. Namun Damon pun beralibi bahwa semua yang ia lakukan adalah untuk membuat Elena tetap aman dan juga untuk kembali menyatukan Steven dan Elena. Alaric berpikir lain. Ia merasa Damon setidaknya harus mulai memikirkan untuk sejenak beristirahat. Tak berapa lama Sheriff Forbes datang dan memotong pembicaraan mereka. Pada Damon, ia mengabarkan bahwa rapat Dewan Rahasia akan segera dimulai. Damon dan Sheriff Forbes pun pergi meninggalkan Alaric. Kembali pada Steven dan Klaus yang sedang menikmati mangsanya. Sementara Rebecca nampak mengomentari selera keduanya yang menikmati mangsa wanita yang telah mati. Sementara itu membuat dirinya sangat bosan. Mendengar itu, Klaus selalu meminta Steven untuk sedikit menghibur Rebecca. Namun nampaknya Steven pun enggan. Hal itu membuat Rebecca sedikit marah sebab ia merasa Steven tak lagi tertarik pada dirinya. Klaus mencoba membela Steven bahwa itu karena Rebecca telah tertidur selama 90 tahun lamanya. Jadi ia harus mencoba untuk memberi waktu pada Steven. Steven dengan sedikit candaan berucap bahwa ia hanya menghabiskan musim panas bersama Rebecca. Itu adalah waktu yang sangat singkat ketimbang tidur panjang Rebecca. Usai dengan itu, tak berapa lama Steven pun pergi. Scene kemudian berpindah pada Jeremy yang memasuki sebuah ruangan dan terdengar memanggil Anna. Anna yang memang langsung muncul ternyata sudah berada di belakang Jeremy. Jeremy lalu meminta maaf sebab Anna harus melihat dirinya bersama Bunny dan bahkan ia pun belum menceritakan hal tersebut pada Anna. Anna tentu mengerti dan ia tak masalah dengan itu. Ia paham bahwa Jeremy masih belum mengerti akan kondisi yang membuat Jeremy bisa berkomunikasi dengannya. Anna lalu menjelaskan tentang dirinya yang berada di sisi lain yang terus mencoba untuk menghubungi Jeremy, di mana awalnya ia tak pernah berhasil sampai akhirnya Jeremy membuka celah dengan memberi akses pada Anna, yakni dengan cara memikirkan Anna. Jeremy lalu menanyakan tentang Vicky yang juga mencoba untuk berkomunikasi dengannya. Anna kembali menjelaskan bahwa hal yang sama juga berlaku pada Vicky. Namun Anna merasakan sesuatu yang aneh tatkala Vicky mencoba berkomunikasi dengan Jeremy. Sebuah kegelapan yang membuat Anna mencoba untuk terus memperingati Jeremy. Namun sebelum hal itu terjadi, Anna merasa mendapatkan perlawanan dari Vicky. Itulah mengapa ketika awal Vicky menampakkan diri, kaca jendela rumah Jeremy pecah. Anna lalu berpesan agar Jeremy terus berhati-hati dan tidak lagi membiarkan Vicky mencoba berkomunikasi dengannya. Kembali pada Gloria yang menyambut kedatangan Steven. Steven datang untuk mencari informasi mengenai apa yang Gloria lihat ketika mencari kalung milik Elena. Dari apa yang Gloria dapatkan, ia tahu kalung itu berada di tangan para wanita yang sedang membicarakan Steven. Steven lalu penasaran mengapa Gloria tak memberitahukan hal tersebut pada Klaus. Rupanya Gloria memiliki niat lain. Ia pun sebenarnya enggan untuk membantu Klaus tanpa sebuah imbalan. Untuk itu, ia menginginkan kalung tersebut yang ternyata adalah jimat asli milik penyihir Originals. Mendengar itu, Steven berniat pergi, namun Gloria mencoba mengancam Steven bahwa ia akan memberitahu Klaus mengenai kalung tersebut. Mendengar ancaman tersebut, Steven pun berniat untuk menyerang Gloria, namun Gloria lebih sigap. Dengan mantranya, ia membuat Steven tak berkutik dan lalu melumpuhkannya. I gotta get it out of you the hard way, huh? Beberapa saat kemudian, Steven telah berada di atas meja yang dikelilingi oleh lilin. Dengan sebuah mantra, Gloria telah melumpuhkan tubuh Steven dan ia pun mulai mengiris kedua lengan Steven, yang mana Gloria berusaha untuk mencari informasi langsung dari kepala Steven. Sebelum melakukan itu, Gloria pun nampak menikmati menyiksa Steven dengan vervain. Vervain? Scene kemudian berpindah memperlihatkan rapat anggota Dewan Rahasia Kota. Carol yang menyimpulkan bahwa sudah tak ada lagi insiden tentang penyerangan vampir lalu membubarkan rapat dewan. Usai bubar, saat sedang menikmati minuman, Carol, Sheriff Forbes dan juga Damon dikejutkan dengan kehadiran Bill di tempat itu dan lalu mencoba untuk memojokkan mereka terkait kasus vampir yang saat ini mereka sembunyikan.
Scene kemudian berpindah memperlihatkan Bunny dan Jeremy yang sedang mencari petunjuk atau sebuah informasi mengenai kalung milik Elena. Jeremy sedikit memberi saran agar Bunny menanyakan langsung pada roh para penyihir. Namun Bunny menjelaskan bahwa ia sudah tidak lagi memiliki koneksi pada mereka dan itu terjadi saat setelah ia membangkitkan Jeremy. Bunny mengira itu adalah konsekuensi yang ia terima. Ia hanya belum tahu bahwa konsekuensi sebenarnya ada pada diri Jeremy. Bunny merasa bersalah karena tak menceritakan hal itu pada Jeremy. Namun Jeremy mencoba untuk menenangkan Bunny. Baginya Bunny tak melakukan kesalahan apapun dan Jeremy pun tak menceritakan hal-hal aneh yang terjadi pada dirinya semenjak ia bangkit kembali dari kematiannya. Mereka pun kemudian melanjutkan pencarian informasi tersebut. Saat Jeremy mulai ingin fokus, ia kemudian dikejutkan dengan kehadiran Anna yang memberitahu Jeremy bahwa kegelapan sedang berada di sekitar mereka. Usai mengucapkan itu, tiba-tiba saja api memercik membakar semua buku mantra tua milik Bunny. Jeremy, the darkness, it's here. Kembali pada Gloria, dengan sedikit ramuan, ia mulai mencari informasi dengan meletakkan tangannya di dada Steven, dan semua pun akhirnya muncul. A lot of darkness, a lot of guilt. All to keep her away from clouds. Gloria mengetahui kalung tersebut berada pada Elena dan Elena adalah kekasih dari Steven. Lebih daripada itu, Gloria pun tahu bahwa Elena adalah seorang doppelganger. Itulah yang membuat Klaus tak dapat membuat pasukan hybrid sebab seharusnya Elena tewas saat persembahan. Gloria nampak senang dengan semua informasi itu. Namun tanpa ia duga, Catherine telah berada di belakangnya dan langsung menikam leher Gloria hingga akhirnya Gloria pun tewas. This is creepy. Scene kemudian berpindah pada Caroline yang menanyakan pada Elena apakah Steven pernah memberitahu asal-usul dari kalung tersebut. Tentu Elena tak tahu apa-apa, ia hanya berharap Bunny mendapatkan petunjuk asal kalung tersebut. Alaric nampak bergabung bersama mereka. Tak berapa lama Caroline kemudian terkejut, ia ternyata melihat kehadiran ayahnya di tempat itu. Hal itu membuat Caroline sedikit takut dan lebih memilih memisahkan diri dari yang lainnya. Alaric dan Elena melanjutkan untuk pulang. Saat di luar, mereka pun disusul oleh Damon yang memberi informasi mengenai Bill. Ia heran mengapa Bill bisa lepas dari pengaruh pikiran yang ia tanamkan. Tentu mereka pun tak mengetahui hal tersebut, namun yang pasti kehadiran Bill cukup mengancam Damon dan semua vampir yang ada di Mystic Falls. Tak ada pilihan lain untuk menyingkirkan masalah tersebut. Damon pun memilih untuk membunuh Bill. Elena tentu tak setuju sebab ia adalah ayah dari Caroline. Damon tentu tak peduli, ia berniat untuk beranjak, namun Alaric menghalanginya. Itu membuat Damon hilang kesabaran. Saat ia memastikan Alaric tengah menggunakan cincin magisnya, Damon pun membunuh Alaric. Dan ia pun kembali ke kediaman Lockwood untuk melanjutkan misinya membunuh Bill. Your temporary funeral. David, no! What is wrong with you? Kembali pada Steven dan Catherine. Sembari membereskan mayat Gloria, Catherine mencoba untuk mencari tahu rencana apa yang sedang dijalankan oleh Steven. Meski ia tahu, Steven hanya berusaha untuk menjauhkan Klaus dari Mystic Falls agar Klaus tak mengetahui bahwa Elena masih hidup. Catherine mencoba membantu dengan memberi ide pada Steven agar membuat Rebecca menjadi musuh dari Klaus. Namun Steven tak tertarik pada ide tersebut. Ia lebih senang memakai caranya sendiri. Catherine lalu membujuk Steven agar mau berbagi informasi mengenai rencana Steven, sebab ia pun juga telah membantu menyelamatkan Steven dari Gloria. Mendengar itu, Steven pun berucap bahwa ia sedang mencari informasi mengenai satu sosok yang begitu ditakuti oleh para The Originals, yakni pemburu vampir. Tentunya sosok itu membuat Steven penasaran, mengapa bisa Klaus yang tak dapat mati takut pada pemburu vampir. Mendengar itu, Catherine menjadi bersemangat untuk ikut bersama Steven dalam menjalankan misi tersebut. Sayangnya dengan beberapa alasan, Steven enggan untuk bekerja sama bersama Catherine. Beralih pada Taylor yang terkejut melihat Caroline yang tengah berada di kamarnya. Dalam kondisi yang tak baik, Caroline mengeluhkan kondisi dirinya yang galau sebab ayahnya ada di tempat itu. Taylor tentu paham dengan kondisi Caroline dan ia terus menenangkan Caroline. Saat keadaan mulai nyaman, keduanya pun bercumbu. Namun hal itu harus terhenti sebab Elena menelpon Caroline dan mengabarkan apa yang baru saja terjadi. I'm only answering in case it's a friend emergency.
Berpindah pada Bill yang sedang menuangkan minuman ke dalam gelasnya. Ia lalu didatangi oleh Damon yang nampak penasaran mengapa Bill bisa lepas dari pengaruh pikiran yang ia tanamkan. Rupanya Bill selama bertahun-tahun telah berlatih untuk memfokuskan pikirannya sehingga ia kebal terhadap manipulasi pikiran. Dan bahkan dia mengejek Damon dengan mengatakan bahwa trik yang Damon lakukan padanya terkesan sedikit malas. Damon penasaran mengapa Bill tak mengekspos dirinya pada anggota dewan lainnya. Dan Bill menjelaskan bahwa hal itu ia lakukan karena Caroline. Meski itu membuat Damon aman, namun tetap tak mengurungkan niatnya untuk membunuh Bill. Dengan kecepatannya Damon langsung menerkam Bill, dan saat Damon akan menyelesaikan tugasnya, Caroline datang dan langsung membanting tubuh Damon sembari mencoba menyelamatkan ayahnya dengan darahnya. Damon mencoba untuk membalas Caroline dan mengingatkan Caroline bahwa ia lebih kuat. Namun Caroline tetap mengerahkan kemampuannya. Saat ia berhasil membanting tubuh Damon, dengan kecepatannya ia langsung membawa Bill jauh dari jangkauan Damon. Damon berniat untuk mengejar Caroline, namun langkahnya terhalang dengan kehadiran Elena yang langsung meminta Damon untuk tidak melakukan hal itu lagi, tidak membunuh di Mystic Falls dan tidak membunuh di sekitar dirinya. Damon dengan tegas menolak hal itu. Baginya, hal ini adalah hal biasa ketimbang semua pembunuhan yang pernah ia lakukan. Elena mencoba menjauhkan Damon dari semua masalah yang terjadi, namun Damon menolak itu. Bahkan dengan karakter kerasnya ia menolak Elena menyamakan dirinya dengan Steven, sebab itulah nalurinya sebagai seorang vampir. Setelah mengucapkan itu, Damon pun pergi meninggalkan Elena. I'm stronger than you, little girl. Well, I'm angrier. Scene kemudian berpindah pada Jeremy yang berada dalam kamar mandi. Bunny memintanya untuk membereskan abu bekas buku mantra yang terbakar. Tiba-tiba saja Anna pun menghampirinya. Melihat itu, Jeremy menjadi risih. Ia meminta Anna untuk tidak hadir di saat ia bersama Bunny. Anna berkelit bahwa itu ia lakukan untuk mencoba mengingatkan Jeremy akan bahaya yang ada di sekitar Jeremy. Namun Jeremy tetap bersikeras agar Anna tak lagi melakukan itu. Mendengar itu, Anna pun menjelaskan bahwa kemunculannya bukanlah karena kehendaknya. Ia hadir karena Jeremy yang sedang memikirkan dirinya. Anna tahu Jeremy masih belum menceritakan hal tersebut pada Bunny sebab Jeremy jelas masih begitu peduli pada dirinya. Jeremy yang mendengar itu lalu mencoba untuk menghilangkan Anna dari hadapannya. Ia berusaha untuk tidak lagi memikirkan Anna. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Anna pun menghilang dari hadapan Jeremy. Usai dengan itu, Jeremy pun mendatangi Bunny. Ia pun lalu menceritakan semua hal yang terjadi pada dirinya setelah Bunny membangkitkannya kembali dari kematiannya. Anna dari sisi lain mencoba untuk meminta Jeremy tidak melakukan itu. Jelas Jeremy tak lagi mendengar suara Anna. Scene kemudian berpindah pada Steven yang berada di tempat di mana Klaus menyimpan semua peti mati saudara mereka. Steven mencoba untuk membuka satu peti mati tersebut, namun langkahnya terhalang dengan kehadiran Rebecca yang memberitahu bahwa peti itu berisi saudara lelakinya yang sangat ia benci, sebab saudaranya selalu berusaha untuk membunuhnya. Meski begitu, Rebecca jelas masih peduli pada saudaranya sehingga ia tak benar-benar memusnahkan mereka. Kesempatan itu lalu digunakan Steven untuk mencari tahu pada Rebecca mengenai mereka yang sedang berlari dari kejaran seseorang. Steven mencoba memancing Rebecca dengan berucap bahwa ia merasa heran mengapa Klaus yang begitu overpower juga masih memiliki rasa takut pada orang lain. Rebecca pun menjelaskan bahwa tak ada yang benar-benar memiliki keberanian. Semua orang pasti memiliki rasa takut pada sesuatu hal. Steven kembali mencoba mencari tahu siapa gerangan orang yang ditakuti oleh Klaus. Namun Rebecca rupanya tak terpancing. Ia tak akan memberitahu sebab masih memiliki rasa takut pada Klaus. Mendengar itu, Steven pun buru-buru meralat pernyataannya. Bahkan ia meminta Rebecca untuk melupakan pertanyaan tersebut dan menganggap ia seolah tak pernah menanyakan hal itu. Pembicaraan mereka lalu beralih pada sosok Elena yang ia kira telah tewas yang telah Rebecca dengar dari Klaus. Hal itu membuat Rebecca sedikit terbawa suasana. Ia lalu mencium Steven dan setelah mereka berciuman, Rebecca dapat mengetahui bahwa Steven tak lagi memiliki perasaan pada dirinya. Bahkan dari ciuman itu, ia pun mengetahui bahwa Steven jelas berbohong pada dirinya tentang beberapa hal. Saat bersamaan, Klaus pun datang sembari mengabarkan hilangnya Gloria. Saat melihat kedua orang di hadapannya, Klaus menjadi heran dan meminta penjelasan. Rebecca dengan segera memberitahu bahwa Steven tak benar-benar berpihak pada mereka. Ia baru saja menanyakan tentang Michael, yang mana itulah sosok yang Klaus takuti. Mendengar itu, Klaus menjadi marah. Steven mencoba untuk menjelaskannya. Sayangnya, Klaus tak ingin mendengarkan itu. Ia pun dengan segera langsung menyerang Steven. Berpindah pada Damon yang terlihat membuat 2 gelas minuman. Ia kemudian mendatangi tubuh Alaric sembari membangunkannya. Alaric yang baru saja bangkit dari kematiannya lalu menjadi marah karena Damon membunuh dirinya. Damon mencoba untuk membela diri. Itu ia lakukan sebab Alaric membuat dirinya sangat jengkel. Meski begitu, Alaric tak mau mendengar itu. Baginya Damon begitu sangat brengsek. Alaric lalu meninggalkan Damon.
Scene kemudian berpindah pada Elena dan Caroline. Elena meminta maaf sebab selama ini ia mencoba untuk mengelak kedekatannya bersama Damon. Ia memang berniat dan berusaha untuk mengubah Damon, namun tentu hal itu tidaklah mudah. Mendengar itu Caroline lalu menjadi sangat kesal. Elena sampai hari ini masih belum menyadari bahwa Damon memiliki perasaan pada dirinya. Elena terus mengelak. Ia tak mungkin memiliki perasaan pada Damon. Bahkan jika ia punya, ia tak mungkin akan mengakuinya, sebab ia tak berniat untuk mengkhianati cintanya pada Steven. Dengan kondisi Elena yang bimbang, Caroline lalu berucap bahwa itu adalah hal yang menjadikan Elena benar-benar adalah seorang manusia. Percakapan mereka terhenti tatkala Caroline melihat kehadiran ayahnya. Ia lalu meninggalkan Elena dan mendatangi ayahnya. Bill lalu berterima kasih pada Caroline karena menyelamatkan dirinya. Ia pun kemudian berniat untuk pergi. Melihat itu, Caroline lalu berucap bahwa ia akan baik-baik saja. Mendengar itu, Bill lalu berucap bahwa saat ini Caroline adalah seorang vampir. Tentu itu tanda bahwa selamanya Caroline tak akan pernah baik-baik saja. Setelah mengucapkan itu, Bill kembali melanjutkan kepergiannya. Scene kemudian berpindah pada Alaric yang mendatangi Carol Lockwood dan Sheriff Forbes. Ia meminta agar dirinya menjadi bagian dari Dewan Rahasia Kota. Tentu Carol dan Sheriff Forbes tak semerta-merta menerima Alaric sebab Alaric bukanlah bagian dari keluarga pendiri kota. Mendengar itu, Alaric dengan alibi bahwa dia yang saat ini diberi tanggung jawab untuk merawat Elena dan Jeremy yang adalah keluarga Gilbert. Mereka jelas bagian dari pendiri kota dan bagi Alaric itu menjadikannya juga memiliki hak dalam hal itu. Carol terus mencoba menjelaskannya pada Alaric, namun Alaric tak ingin niatnya gagal. Hal itu jelas dipicu oleh Damon yang telah membunuh dirinya. Tugas dari Dewan Kota adalah melindungi semua orang yang ada di kota dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh makhluk supernatural. Bagaimana mungkin itu bisa dilakukan oleh Sheriff Forbes dan Carol di saat keduanya juga memiliki anak yang adalah vampir dan manusia serigala? Carol dan Sheriff Forbes terdiam. Alaric yang tak lagi ingin mendebat keduanya lalu berniat untuk pergi sembari berucap bahwa ia akan ikut pada pertemuan Dewan Rahasia Kota selanjutnya. Scene kemudian berpindah pada Bunny yang tengah berada di Mystic Grill. Ia kemudian didatangi oleh Helena yang lalu meminta kalung miliknya kembali. Ia beralasan karena merasa aneh tak menggunakan kalung itu, apalagi kalung itu memiliki semua kenangan tentang Steven. Bunny lalu mengembalikan kalung tersebut sembari ia menanyakan tentang Jeremy. Jelas Bunny nampak galau setelah Jeremy memberitahu semua kejadian yang terjadi pada dirinya. Helena nampak terkejut ketika ia juga baru mengetahui bahwa Jeremy dapat berkomunikasi dengan Anna dan juga Vicky. Bunny ingin menanyakan hal lainnya, namun ia terkejut ketika menyadari Elena tak lagi ada di hadapannya. Scene kemudian berpindah pada Damon yang tengah membuka pintu pada Elena. Melihat Elena berdiri di hadapannya, Damon lalu berucap bahwa ia tak ingin menerima permintaan maaf atas apa yang Elena lakukan. Elena hanya berdiam, namun sesaat kemudian ia nampak tertawa. Melihat itu, Damon pun sadar bahwa yang ada di hadapannya bukanlah Elena, melainkan dia adalah Catherine. Catherine lalu mengajak Damon untuk pergi dan Damon merasa tertarik, apalagi di tengah kondisi saat ini di mana dia tengah bertengkar dengan Elena dan juga Alaric. Damon lalu menanyakan kemana mereka akan pergi, namun Catherine masih merahasiakannya. Ia hanya memberi petunjuk dengan menunjukkan kalung milik Elena yang saat ini ada pada dirinya. Kita tahu Catherine telah mengelabui Bunny untuk memberikan kalung tersebut. Meski tak tahu rencana Catherine, Damon pun setuju untuk ikut bersama Catherine. Scene kemudian berpindah pada Klaus yang mencoba membangunkan Steven. Saat bangun, Steven kembali ingin menjelaskan tentang masalah yang terjadi. Mendengar itu, Klaus berucap bahwa itu tak perlu Steven lakukan. Ia pun juga tak marah. Ia hanya penasaran mengapa Rebecca menilai Steven tengah menyembunyikan sesuatu. Tentu Klaus tak ingin meremehkan penilaian Rebecca, sebab sejak dulu Rebecca memiliki kelebihannya tersendiri, yang mana ia memiliki naluri yang sangat kuat. Karena hal itu, Klaus pun berniat untuk memperjelas hal itu langsung pada intinya, di mana rupanya Klaus telah kembali membawa Steven ke Mystic Falls. Dan episode keempat season ketiga pun selesai. Terima kasih kepada teman-teman semua yang masih setia menonton alur cerita serial The Vampire Diaries ini. Sampai jumpa di alur cerita episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk men-share video alur cerita ini ke media sosial teman-teman semua agar lebih banyak lagi orang yang menonton video alur cerita ini. Sekian dan terima kasih.